Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa mursyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwatul iman, keluarga besar Al-Hikmah, dan para pemirsa semua yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dari hari ke hari sekarang sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Mari kita selalu minta kepada Allah, kita tingkatkan permohonan dan doa kita kepada Allah agar ibadah kita yang sudah kita kerjakan separuh bulan ini diterima dan membuat kita semakin berkualitas ketakwaannya, dan insya Allah sisa waktu ke depan yang akan kita jalani akan bisa kita gunakan dengan lebih baik lagi dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, para pemirsa sekalian yang terhormat, manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi juga manusia diberitahu oleh Allah bahwa mereka diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Dan manusia itu diciptakan lemah. Artinya apa? Supaya kita mengenal kelemahan kita dan berusaha untuk menekan kelemahan itu untuk menjadi orang yang sukses. Karena di dalam kita berjuang, apakah itu berjuang urusan dunia, apalagi urusan akhirat, supaya kita sukses, tidak mungkin tanpa kendala. Pasti kita menghadapi berbagai macam kendala, dan orang yang gigih, orang yang bisa mengatasi, menyelesaikan kendala-kendala itu, itulah orang yang sukses. Nah, di antara kendala yang kita tidak mungkin menghindari adalah berbuat dosa. Sebab kullu bni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Begitu Rasulullah SAW bersabda, semua yang namanya manusia, cucu Nabi Adam ini pembuat kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah yang bertobat. Mari kita tingkatkan tobat kita di bulan Ramadan ini untuk membersihkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa manusia itu terbagi menjadi dua dalam berbuat dosa. Ada dosa yang tampak, ada dosa yang tidak tampak. Dosa yang tampak ini, misalnya orang mengganggu orang dengan memukul, mencuri, kemudian mungkin melakukan pelanggaran, atau orang mengucap mengganggu orang lain, misalnya macam-macam dosa itu. Minum minuman keras, itu semuanya tampak, dosa yang tampak. Ini dosa yang tampak ini dosa-dosa besar juga, tetapi mungkin ini lebih gampang ditobati. Begitu kata para ulama, dan memang begitu kenyataannya. Ada lagi dosa yang tidak tampak dan ini sulit ditobati. Misalnya dosa berbuat sombong. La ilaha illallah. Orang berbuat sombong ini menghancurkan dirinya. Jangan sekali-kali mendekati kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sedikit kesombongan di dalam hati kita, itu penyakit hati itu, gak masuk surga nanti. Ya Allah. Dan yang kedua, menghasut. Ya. Masih ada lagi asyahna, membenci orang, tidak mau memaafkan orang, dendam. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati, dosa-dosa yang tidak tampak. Ini relatif lebih sulit pembersihannya. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, bertobat, apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah akan bisa kita memperbaikinya. Di dalam surat Al-An'am ayat 120, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jauhi dosa yang tampak
dosa yang bisa dilihat, kasat mata orang berbuat dosa. Tapi ada dosa yang tidak tampak, zahir batin, zahiri batini. Yang tidak tampak ini jauh lebih berbahaya. Dan Allah menyatakan dalam ayat ini, semua yang dikerjakan itu nanti akan berakibat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, pemirsa sekalian yang saya hormati, di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah saat yang terbaik untuk kita membersihkan dosa-dosa kita ini. Sebab salah satu julukan atau sebutan bulan Ramadan ini disebut Syahrul Mutahhir, li'annahu yutahhirud dzunub wal ma'asi. Bulan Ramadan ini adalah bulan pembersih. Karena di bulan Ramadan inilah orang mudah membersihkan kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah, bisa membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita ini. Mari ini kita manfaatkan. Dan terkait dengan apa yang tadi saya katakan, dua dosa yang mengerikan, sombong dan menghasut ini, itu ternyata adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah yang kemudian menjadi makhluk terkutuk, yaitu iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Dia mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia di hadapan Allah tidak mau, menolak, tidak mau sujud, dan dia termasuk kafir. Ketika ditanya kenapa tidak mau, dengan sombong lagi iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik. Di hadapan Allah dia mengatakan begitu. Saya ini yang menghancurkan ini. Saya lebih baik. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Lalu dia tidak mau karena sombong dan menghasut itu akhirnya terkutuk. Dan ini adalah peringatan buat kita semuanya. Jangan meniru apa yang dirintis oleh makhluk terkutuk itu. Maka ikhwatul iman, pemirsa sekalian yang saya hormati, mari kita bersihkan hati kita dari menghasut dan membenci. Karena menghasut itu bukan saja kita akan berdosa, tapi kita bisa bangkrut. Karena Rasulullah SAW, yang saya maksud bukan bangkrut harta, bangkrut pahala. Coba bayangkan, kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita bersedekah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran dan macam-macam itu bisa habis kalau kita menghasut orang. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Allahumma ba'idna min dalik ya Rabb. Menghasut orang itu mensirnakan dosa, menghilangkan dosa. Seperti api makan kayu. Coba Anda lihat kalau api membakar kayu kan habis sebentar saja. Ini yang habis ini pahala kita karena kita menghasut. Dan para ulama mengatakan al-hasid aduwwun ni'mah. Orang yang menghasut itu adalah orang yang memusuhi nikmat Allah. Dan tahukah saudara-saudaraku sekalian, orang menghasut itu menentang siapa? Bukan menentang yang dihasuti, tapi menentang Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah orang yang menghasut. Allah mengingatkan kita, am yahsuduna nas ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka itu menghasut orang terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya? Jadi dia melawan. Dia seakan mengatakan, saya tidak mau orang itu diberi ya Allah. Itu orang hasud. Dia ingin orang yang diberi itu tidak memilikinya, diberikan kepada dirinya. Bahkan lebih jahat lagi, dia senang kalau orang yang dihasut itu jatuh atau hancur. La ilaha illallah. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasud itu gak akan meningkat, tidak akan bisa mendapatkan. Dan ini adalah penyakit yang na'udzubillah min dzalik, sangat berbahaya. Al-hasid adu nafsih, al-hasid adu mujtama'ih. Orang menghasut itu musuh dirinya sendiri. Orang menghasut itu adalah musuh komunitasnya. Orang menghasut itu tidak favorit di kalangan sahabat-sahabatnya. Jadi, ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian yang saya hormati, mari kita introspeksi diri, mumpung masih ada waktu ke depan, kita lakukan ibadah puasa yang lebih baik lagi, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Karena sebagaimana yang saya katakan, saya sampaikan pada kesempatan tausiah yang lalu, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita,
orang yang paling rugi, orang yang binasa, raghima anfuhu, itu tersungkur hidungnya ke tanah. Itu simbolik bahwa orang ini sudah gagal total dan rugi. Siapa? Man adraka Ramadan walam yughfarulah. Orang yang menikmati bulan suci Ramadan tapi tidak berhasil membersihkan dosanya, bahkan menambah dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhi sombong, jauhi membenci orang, jauhi menghasut orang, dan jangan suka iri. Ini adalah penyakit-penyakit yang bukan saja membuat kita dosa, tapi nanti kita sulit di akhirat. Kenapa saya katakan bahwa penyakit yang saya sebutkan tadi, penyakit hati termasuk penyakit menghasut ini, itu lebih berbahaya dari virus yang sekarang kita takuti, virus corona ini. Karena orang yang terkena virus corona maksimal meninggal dunia. Dan orang beriman yang terkena musibah itu dikatakan oleh Rasulullah, matinya adalah seperti syuhada, orang yang mati syahid. Kita memang tidak mau terkena corona itu. Tapi ada penyakit lain yang lebih dahsyat. Kalau corona itu, orang yang terkena corona begitu meninggal dunia, sudah selesai semuanya. Selesai semuanya. Dia menghadap Allah bersih karena diampuni oleh Allah dosa-dosanya, apalagi di bulan Ramadan. Tapi kalau orang menghasut begitu dia meninggal dunia, justru dia mengalami penyakitnya, mengalami dampak dari apa yang dikerjakan, dari dosa-dosa dalam hatinya tadi. Sombong, menghasut, justru dia akan mengalami di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak terbayangkan. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang mengerikan ini, dan semoga ibadah kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan kita bisa masuk surga sebagai orang yang sukses, al-muttaqi, orang yang bertakwa. Demikian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.